Sexy Friends, ketemu lagi dengan saya Zoya Amirin dalam Sexploration, Sexy Exploration in the Sexy Collaboration between G-Things dan Zoya Amirin. Nah, dalam kancah silaturahmi kelamin gitu ya, ada banyak sekali cara-cara untuk bisa memahami tubuh kita dan tubuh pasangan. Nah, ini adalah salah satunya gitu ya, episode-episode dalam Sexploration. Saya mau ingatkan lagi, please cari tahu, please browsing gitu ya, sehingga kamu tahu apa yang kamu lakukan dan gimana sih cara melakukannya yang seksi dan yang sehat. Itu tuh pasti bisa. Apalagi ya kalau mendengarkan hujan-hujan kayak begini, aduh, kalau lagi hujan-hujan tuh kenapa ya, lebih romantis ya atau lebih nafsuan? Apapun itu, mau lebih romantis mau lebih nafsuan, yang penting kita mesti sama-sama paham mengenai tubuh dan seksualitas kita. Nah, kalau misalnya bagi mereka-mereka ya, yang terutama bagi mereka-mereka yang heteroseksual dalam melakukan hubungan seksual gitu ya, atau misalnya ingin memuaskan pasangan, tapi kan karena kelaminnya beda, jadi kita harus cari tahu bagaimana cara memuaskannya. Nonton di film porno udah jelas-jelas salah, ekspektasinya juga nggak bener. Jadi ini beberapa informasi yang wajib diketahui oleh perempuan ya, jika ingin memahami sehingga mampu merangsang, memberikan kenikmatan bagi pria pasangannya, gitu ya. Bukan berarti hanya saat hujan kayak begini aja baru eksplorasi ya. Eksplorasi itu bisa kapan aja. Cuma kadang-kadang kalau hujan kayak gini emang sering menginspirasi ya, Sexy Friends ya, for some reason. Oke, yuk kenali yuk organ intim pria dan bagaimana cara memuaskannya. Loh, emang Mbak Zoya pernah jadi pria lah, kok ngasih tahu tentang organ intim pria padahal saya sendiri perempuan, nih apa kabar gitu ya. Nah, untungnya saya itu melakukan banyak research gitu ya, bukannya mencoba banyak sekali ini kelamin pria ya, orang kan suka kayak begitu ya. Nah, dalam pelajaran seksologi kita mempelajari mengenai anatomi gitu ya, kita mempelajari mengenai titik rangsang, kita mempelajari juga sebagai seksolog kita mempelajari juga mengenai sensitivitas baik laki-laki ataupun perempuan. Ada berapa syarat di sana. Nah, kalau soal mencoba aja kadang-kadang mencoba yang satu sama mencoba yang lain pengalamannya beda-beda karena rasanya beda ya, dan jangan sampai juga ingat rasa lupa namanya. Ups. Jadi kembali lagi ya, dalam mengenal organ intim pria, apa sih yang harus kita ketahui? Ada dua hal untuk memberikan rangsangan terhadap organ intim pria, yaitu memberikan hand job atau blow job, gitu ya. Stimulasi yang enak tuh kayak gimana ya Mbak Zoya? Gini, first thing first ya. Kamu sebagai perempuan, please jangan nonton film porno, lalu wah aksinya seru-seru banget gitu ya. Kamu aplikasikan itu mentah-mentah kepada pria pasanganmu. Kadang-kadang si pria nanti bisa shock ngeliatin kamu dan, kamu ngapain sayang? What did you do with my penis? Gitu ya. Ada yang juga langsung brutal biar kayak di film-film, wah kayaknya jago banget tapi nggak bisa ngapa-ngapain. Nah, berdasarkan salah satu penelitian gitu ya, yang dilakukan oleh beberapa seksolog, terutama teman-teman saya yang seksolog juga, saya sempat ngobrol sama mereka mengenai soal handjob dan blowjob ini. Banyak mereka mengatakan bahwa banyak laki-laki ngerasa perempuan itu suka nggak ngerti bagaimana memperlakukan penisnya, dan fondness feeling, rasa sayang, rasa attachment ya, sekali lagi attachment pada pria ternyata seringkali ditimbulkan bagi wanita-wanita yang paham bagaimana untuk memuaskan penisnya gitu ya. Memang laki-laki bukan makhluk yang juga enak sih buat diajak ngobrol ya. Kadang-kadang mereka diem aja tapi mereka pikir kita itu secara magic bisa tahu gimana cara memuaskan penisnya dia tanpa dia komunikasi. Kita peramal. Nah, sekarang gimana caranya untuk ngajak si prianya ini berbicara? Jangan dudukin dia langsung bilang gini, ayo ya mari kita ngobrol. Bagaimana cara memuaskan penis kamu? Shock kalian ntar lakinya. Jadi apa yang harus kita lakukan? Kita bisa misalnya menanyakan stimulasi yang enak. Nanyanya jangan diajak duduk gitu ya, agak-agak deg-degan nanti ya Sexy Friends. Mungkin bisa mencoba dengan, yang aku ada ini baru nih gitu ya. Aku lagi nguprek-nguprek G-Things. Ketemulah si Bang Hedi. Namanya Hedi ya. Ketemulah si Bang Hedi gitu nih. Ada yang warnanya pink, ada yang putih, ada yang biru gitu ya. Aku pengen dong ngasih stimulasi yang kamu kasih input ya ke aku. Gimana enaknya, seperti apa rasanya. Ini bagi mereka, ini bukan sebenarnya buat mereka-mereka yang males. Justru buat saya, ini buat mereka-mereka yang mau mengeksplorasi lebih gitu ya. Apa sih ini? Ini bentuknya kalau misalnya baru datang pasti kelihatannya seperti telur ya, ada dalam telur ya. Lalu nanti ketika dibuka, kalian akan melihat bentuknya seperti ini.
Ini bukan telur biasa, ini telur luar biasa, sexy friends. Nih, lihat ya sama-sama aku. Jadi sensasinya itu ini akan dimasukkan gitu ya, pakai aja banyak-banyak lubrikasi nggak apa-apa. Ini akan dimasukkan ke dalam penis, set gitu ya, dimasukkan ke dalam penis gitu ya. Terus sensasi yang dirasakan itu seperti ini. Pay close attention. Tuh, kan? Ya, dan nggak usah takut, wah nanti penisnya besar sekali. Ini tangan saya aja 4 jari masuk, please deh gitu ya. Ini sensasi ini yang akan dirasakan oleh penis pasangan Anda. So, ya, kenapa harus banyak lubrikasi? Biar nggak keset, biar bisa halus dulu mulainya. Selalu mulai dari yang halus. Kenapa? Karena kepala penis itu khususnya bagi mereka-mereka yang sudah disunat, itu sangat-sangat sensitif. Ini kalau yang vanilla yang putih itu seperti ini. Luar biasa ya, gerigi-geriginya. Yum. Kalau yang biru seperti ini. Ya, jadi nggak usah pakai pare, cukup ini aja. Lihat tuh gerigi-geriginya seperti ini, gemesinnya, ya. Jadi bagi mereka-mereka yang mau memberikan hand job tapi masih belum tahu mau ngapain, masa pengenalannya bisa menggunakan si Mas Hedi ini, gitu ya. Nah di situ kamu bisa mengeksplor. Yang paling konsentrasi ya adalah pada saat kamu menanyakan sama pasangan, jangan kayak orang panik, ya. Masukkan dengan percaya diri, isi lubrikasi banyak-banyak, liquid, cairan, ya. Masukkan ke dalam penis, lalu mulai gerakannya perlahan. Lalu tanya, pada saat bertanya, jangan lupa, tahu nggak apa yang paling penting dan sering dilupakan banyak perempuan? Tatapan mata. So, konsentrasi pada saat melakukan ini, sekali melihat ke sini, tapi jangan lupakan tatapan mata. Ya tanya, yang begini enak, gitu ya. Jadi kamu bisa naik, turun pelan-pelan, gitu ya. Atau misalnya, bisa dengan remasan-remasan halus. Ya, itu jadi rasanya seperti pada saat perempuan orgasm itu terjadi yang namanya vagina spasm. Nah, vagina spasm itu kan ada remasan. Ya, tapi juga nggak usah diremes-remes sampai begini banget ya. Ada remasan halus seperti itu. Lalu tanya, kamu suka yang seperti ini ya? Gitu ya. Ini enak apa enggak dan seperti apa enaknya? Nah, itu penting ya. Jadi coba tanyakan kepada pasangan kamu gitu ya, sentuhan seperti apa yang kira-kira membuat dia nyaman. Nah, gitu kan ya? Gitu. So, ini bisa dikasih kepada pasangan. Nah, mungkin juga ada yang bertanya, lalu Mbak, apa yang harus dilakukan ya kalau misalnya kita misalnya nggak mau pakai handy ini, kita mau yang natural aja gitu ya, pakai tangan dan sebagainya. Boleh aja, ya. Dan jangan lupa, oh ya, ini bukan kondom ya, sexy friends. Nanti ada yang, aduh aku mau bergerigi-gerigi juga gitu ya, aku mau pakai aja ini. Jangan nanti ketinggalan di dalam, saya juga jadi deg-degan ya. Ini bukan kondom ya. Ini adalah salah satu sebenarnya bisa disebut sebagai love instrument atau toys untuk merangsang kepala penis. Nah, bagi mereka-mereka yang punya pasangan laki-laki tapi belum disunat, ya. Atau tidak disunat, boleh aja kan, namanya itu juga pilihan. Sunat atau tidak sunat pada laki-laki gitu ya, itu kembali lagi kepada pilihan masing-masing. Kalau bisa tidak disunat, kalau saya sangat sarankan untuk membuka dulu ya, kan itu kan tertutup ya, biasanya penisnya sampai ke atas, dibuka dulu baru diisi ini. Ya, itu dirangsang. Nah, gerakan keluar masuknya itu bisa juga ditahan ya untuk dirangsang. Nah, bagi-bagi yang sudah disunat, hati-hati terhadap sensitivitas dari kepala penis itu sendiri. Jangan brutal, tetap harus pelan-pelan. Jangan lupa ini sekali lagi bukan kondom. Apakah sunat atau nggak sunat itu mempengaruhi sensitivitas? Iya, bisa enggak. Tapi gini, setiap laki-laki punya selera. Sama juga ketika kamu perempuan akan dirangsang klitorisnya. Beda-beda kan? Ada rangsangan yang membuat kamu overstimulate, justru ada rangsangan yang membuat kamu justru wah enak nih, aku suka nih, aku nyaman nih dengan ini, boleh nggak? Boleh. Selalu saya sarankan, khususnya bagi mereka-mereka yang baru pertama kali ingin melakukan handjob dan tidak mau menggunakan toys, ya, selalu lakukan dengan lembut. Saya sangat sarankan dalam menyentuh penis, selalu minta masukan, ya, apalagi kalau pria pasangan kamu sering melakukan masturbasi. Biasanya tanya, dia enaknya seperti apa? Ada yang menyukai dengan lingkaran tangan ya, ke atas masuk, keluar masuk gitu ya.
Ada juga yang misalnya senang dengan melakukan, kalau saya sangat menyarankan melakukan stroking. Mulai dari buah zakar atau biji skrotumnya, ya, buah zakarnya dipegang secara halus gitu ya, di stroke ke atas sampai ke ujungnya. Supaya apa? Supaya kita sebagai perempuan menikmati dulu penis pasangannya, ya. Lihat setiap sentimeter dari penis pasangan ini, kenali gitu ya. Jangan jijik, jangan panik, jangan merasa awkward, ya. Perasaan-perasaan itu akan membantu rasa nyaman ketika memberikan hand job. Blow job, ini juga susah-susah gampang. Kadang-kadang begitu merasa terangsang, penis dari pasangan akan relatif membesar, dan jangan sampai banyak orang yang terlalu dalam ya memasukkannya. Kalau saya usulkan jangan langsung dimasukkan lalu heboh gitu ya, melumat dan ini itu. Bisa jadi asik tapi tetap aja butuh waktu untuk bisa perlahan-lahan sampai ke sana. Selalu lakukan dulu misalnya jilatan-jilatan halus, mulai dari biji skotrumnya, buah zakarnya gitu ya, sampai ke batang penis, dan bermain-main di ujung gitu ya, lidahnya itu. Bisa menelusuri kepala penis gitu ya, kan ada yang seperti jamur, oke? Pinggirannya ditelusuri gitu ya, seperti ini. Nah, mungkin bisa lihat gambar di sini ya, bisa lihat gambarnya. Di situ bisa ditelusuri pinggir kepala penisnya gitu ya, lalu bermain-main akhirnya di ujungnya. Itu bisa mulai dari yang halus seperti itu dulu sebelum mengulum dan memasukkan ke dalam lidah. Hati-hati gitu ya terhadap gigi. Biasanya bibir kita sendiri bisa kok melindungi gitu ya, supaya kita lebih jangan sampai menyakiti pasangan. Memang gitu ya, kalau misalnya udah semangat banget biasanya kepalanya akan dipegang sama pasangannya gitu ya, lalu melakukan gerakan yang cukup eratik. Nah, ini yang kadang-kadang bisa problem. Nah, tidak ada salahnya untuk mendiskusikan ini dahulu gitu ya. Kamu maunya dirasain seperti apa? Nah, biasanya kalau udah keenakan, orang udah nafsu gitu ya, terus langsung wah gitu pengen pegangan, nanti jangan sampai ada luka-luka di sana ya. Nanti itu bisa diingat. Nah, itu sih yang paling penting gitu ya, Sexy Friends. Jadi banyak-banyakin diskusi gitu ya. Kalau tidak tahu nggak apa-apa, jangan juga berlagak seperti bintang film porno. Aku mau terlihat canggih sekali dan bisa segalanya. Itu yang bisa bahaya. Justru ketika kamu menanyakan, menurut saya itu lebih seksi, karena berarti kamu memasukkan perasaan pasangan kamu dan apa yang pasangan kamu inginkan. Bisa juga nanyanya juga begini, yang aku pengen memuaskan kamu banget nih, tapi aku nggak mau berasumsi gitu ya. Orang kan bisa ada begini, begitu, aku maunya nanya sama kamu pengen aku puasin kayak gimana yang enak itu jilatannya seperti apa gitu ya. Nah, ini kan akan membuat juga si laki-laki jadi tertarik dan jadi mendiskusikan ini dengan cara yang paling seksi, dan dia berpikir bahwa oh berarti ini si perempuan pasanganku jadi pengen tahu. Itu kan juga tidak membuat kamu aduh aku kok kayak orang nggak punya pengetahuan apa-apa ya gitu ya, nggak gas gitu banget. Jadi selalu dengan mendiskusikan ya, dengan mengkomunikasikan ini kepada pasangan akan membuat pasangan merasa lebih seksi, dan kamu juga bisa memuaskan sesuai atau akurat dengan apa yang dia inginkan dan dengan pace ya, dengan rhythm gitu ya yang dia inginkan ya. Apalagi sih yang lebih personal daripada hal-hal seperti ini, ketika kita bisa memuaskan sesuai dengan bagaimana pasangan kita ingin dipuaskan pada saat itu. So, tidak memiliki kelamin yang sama tidak masalah. Memiliki kelamin yang sama pun tetap harus bertanya, iya nggak sih gitu ya. Jadi sekali lagi dalam memberikan kepuasan pada pasangan gitu ya, kita juga harus bisa menikmati setiap prosesnya. Dan ketika kita menikmati ya, prosesnya juga akan membuat koneksi-koneksi yang luar biasa antara kamu dengan pasangan. Jadi selamat mencoba dalam melakukan eksplorasi bersama dengan pasangan, dan sekali lagi jangan lupa untuk selalu konsensual ya, selalu bertanya, what can I do? What can I do darling to make you feel sexy? Terima kasih untuk menyimak Sexploration bersama saya Zoya Amirin in a sexy collaboration between Cheatings and Zoya Amirin. Sampai ketemu lagi di episode-episode berikutnya. Bye!